Baiklah, mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang momen gaya ataupun torsi. Di pelajaran fisika kan kita mempelajari berbagai macam jenis gerak. Yang pertama ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Kemudian ada gerak melingkar berubah beraturan. Terus ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan gerak berputar. Apa sih maksud dengan gerak berputar? Nah, gerak berputar di sini, perhatikan. Nah, kan gaya, ya, salah satu yang bisa dilakukan oleh gaya adalah dapat menyebabkan benda bergerak. Nah, bergerak, ya, dengan adanya bergerak. Nah, gerak di sini ada gerak rotasi atau gerak berputar. Nah, yang menyebabkan benda bisa berputar, ya, atau berrotasi di porosnya itu dikenal dengan momen gaya ataupun torsi. Kita pahami itu dulu. Nah, sesuatu yang bisa membuat benda berputar pada porosnya itu kita sebut dengan momen gaya ataupun torsi. Secara definisi bisa kita artikan, ya, momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak titik ke garis kerja gaya pada arah tegak lurus. Ini kita lihat ke sini, tau, ya, sama dengan F dikali dengan D. D-nya distance. Atau F sama dengan F gaya dikali dengan F jari-jari atau jarak atau lengan dikali dengan sin alfa. Sin ini adalah sudut, ya, sudutnya. Jadi seperti itu. Kita perhatikan lagi ke sini. Nah, momen gaya total pada satu benda yang disebutkan oleh dua buah gaya atau lebih yang bekerja terhadap satu proses kita rumuskan sebagai, ya, sigma E atau jumlah total torsi yang bekerja sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi seterusnya sampai ke torsi ke N. Kemudian dalam perputarannya torsi ini harus mengikuti aturan kaidah tangan kanan. Kita lihat, ini kaidah tangan kanan. Mungkin kita sering membuka mur baut, ya, mur ataupun baut. Nah, mur ataupun baut ini harus mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, arah momen gaya atau torsi tegak lurus terhadap R dan F. Jika R dan F terletak pada bidang yang tegak lurus sumbu putar, maka vektor dari T arahnya sepanjang sumbu putar menurut kaidah tangan kanan. Maksudnya seperti ini, ya. Kan kalau misalkan kita ingin membuka di meja kita, ada sebuah mur ataupun baut tertancap di mana? Tertancap di meja. Dengan asumsikan dengan gambar ini, gambar tangan ini yang jadi perhatian kita, ibu jari atau jempol ini arah ke atas, sedangkan yang jari-jari yang lain, keempat jari yang lain arahnya kan ke badan kita. Artinya kalau kita putar ke arah badan kita, maka arah gerakannya akan dia ke atas. Coba kalau kita putar, ya, kita mutar membuka baut, kan kita arah
ini berlawanan arah jarum jam kan. Nah, dia akan ke atas. Tetapi jika kita searah jarum jam, maka ya, coba kalau tangan kita posisikan seperti ini, kita ikuti, kita kepalkan tangan kita, jempol ke arah ke atas. Artinya kalau putarannya ini berlawanan arah jarum jam, maka arah gerakannya akan ke atas. Tapi kalau kita balikan jempol yang arah ke bawah, ya, jempol yang arah ke bawah, apa yang terjadi? Ya, ya. Kalau keempat jari ini arahnya searah dengan jarum jam, maka arah gerakannya akan ke bawah. Mur kalau kita putar ya searah jarum jam, maka murnya akan semakin ke bawah, akan semakin ke dalam. Nah, jadi ya, itu yang harus kita pahami. Aturan kaidah tangan kanan. Kemudian torsi akan barah positif apabila gaya yang dihasilkan ya rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Yang Bapak katakan tadi. Sedangkan satuan dari torsi adalah Newton meter. Kenapa Newton meter? Kan dia rumusnya F ya tadi ya F itu gaya, satunya Newton, N sedangkan jarak adalah satunya meter, sehingga Newton meter. Lihat, ini satuannya. Oke. Kita lihat contoh soal. Kita perhatikan contoh soal ini. Ada sebuah batang A dan B ya, sepanjang 2 meter dengan porosnya di titik A dengan gayanya sebesar 12 Newton dan membentuk sudut 60 derajat. Berapakah besar momen gaya yang terjadi di batang AB? Karena porosnya di A ya, karena porosnya di ini lihat, karena porosnya di A. Oke, perhatikan, karena porosnya adanya di A, kita tinggal hitungkan. Tadi rumusnya torsi ya sama dengan F dikali D dikali sin alfa. F-nya jelas 12 Newton, D-nya ya panjangnya ya, panjang batangnya ini sebesar 2 meter. Sedangkan sudut yang terbentuk adalah 60. Maka torsinya kita dapatkan 12 dikali 2. Ingat sin 60 adalah setengah akar 3. Maka kita peroleh nilai 12/3 Newton. Ini yang simpel dulu, kita pahami dulu. Dari A ke B ini kita sebut dengan D. Ini gaya yang bekerja kita sebut dengan N. Ini sudut. Ini adalah sudut. Kita lihat lagi contoh soal yang lain. Nah, soal ini sering keluar di ujian nasional atau di ulangan. Ini biasa paling sering keluar soal seperti ini. Oke. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm terdapat 3 gaya yang sama besar, yaitu 10 Newton, seperti pada gambar. Ini gambarnya, perhatikan. Coba kita perbesar. Nggak bisa diperbesar lagi nah. Sebentar, kita bisa nggak perbesar? Oh, bisa nak? Oke. Perhatikan gambar sini. Ada titik A, titik B, titik C, titik D.
Di A ada sebuah gaya F1 10 Newton tapi bentuk sudut 30 derajat Celcius, 30 derajat maaf. Di titik B ada sebuah gaya 10 Newton tidak membentuk sudut. Di C tidak ada gaya yang bekerja, sedangkan di D ada gaya 10 Newton. Tinggal kita perhatikan. Momen gaya dengan pusat C, misal searah jarum jam diberi tanda negatif dan berlawanan arah jarum jam tadi bernilai positif. Yang ditanya adalah berapa gaya yang bekerja, torsi yang bekerja di titik C. Pasti torsi C sama dengan ini F1. Nah, F1 ini ya, kita lihat arahnya yang paling dekat. Nah, putarannya dari F1 ke sini lebih dekat dibandingkan dari F1 ke mutar begini. Kita cari yang paling dekat, nak. Jadi dari F1 ke C ini lebih dekat, sehingga karena dia searah jarum jam maka kita beri nilai negatif. Maka dituliskan negatif F1 dikali sudutnya, berarti min F1 dikali sin 30 dikali berapa panjang dari sini ke sini. Karena ini adalah 40 keseluruhan, berarti setengahnya adalah 20, 3/4-nya berarti 30. Oke. Kemudian yang F2. Nah, F2-nya gayanya 10 Newton, ya. Oke, 10 Newton. Ini 10 Newton. Yuk kalikan saja F2. Nah, R itu tadi kan ada R ya. Nah, R itu jarak dari titik poros atau pusat putaran atau rotasi ya, terhadap gaya. Kalau tadi Bapak ulangi, untuk F1 kan dari titik A ke C 40 berarti dapatnya 30. Makanya di sini 30 cm itu sama saja dengan ya berapa? 30/100 kan, atau 3/10 atau 0,3. Ini 3/10. 30/100 kita sederhanakan jadi 3/10. Yang ini titik B. Dari B ini jaraknya berarti dari B ke C ini kan 10 cm. Nah, 10 cm berarti sama saja dengan kan 10/100 atau 1/10 meter. Sedangkan D, nah D ini kita perhatikan, di D arahnya ke titik C ke sini lebih sedikit atau lebih dekat dibandingkan dia mutar ke sini. Sehingga ini berarti kita katakan berlawanan arah jarum jam, maka itu bernilai positif, maka F3 bernilai positif. F3-nya 10 dikali 1/10. Pak, kenapa 1/10? Karena dari jarak titik D ke C nilainya 10 cm. 10 cm itu sama saja dengan apa? 10 cm sama saja dengan 1/10 meter. Kita kalikan. Nah, min 10 dikali setengah dikali 3/10. Yang gampang, min 10 dikali 0,5. Jadi 5 dikali dengan 3/10, 15/10, 1,5. Ya. Kan min 10 ya. 1 dikali 3 ya. Kan kita coret, ini 10 kita coret, ini kita 10 kita coret. Berarti dapatnya min 1 kali 3 dibagi 2, min 3/2. Ditambah, ini kita coret 1. Ini coret kita coret 1 dan 1 2. Berarti jumlahnya sama dengan min 3/2, min setengah ya, min 1/2. Min 1/2 dibayar
2, maka nilainya positif 0,5 Newton meter. Artinya torsi ini karena bernilai positif, ya, karena ini bernilai positif berarti arahnya, tadi ingat patokannya kalau positif adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi gerakan total dari gaya-gaya yang bekerja dari gambar ini semua, ya, dari gambar ini semua adalah dia berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti itu. Kalau masih bingung, mau ulang lagi dari soal ini. Yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu titik porosnya atau pusat perputarannya ada di mana. Kita perhatikan dulu. Ternyata di sini di soal ini, kalau untuk soal ini, gambar ini titik putarnya katanya ya, di titik C dari sini. Berarti kalau ini dari sini kita harus, ya, mencari ini dari sini ke sini. Ini kan 10. Nah, berarti dari B ke C ini 10. Begitu juga dari A ke C. Perhatikan. Berarti kan kalau kita lihat dari F1 dulu. F1 jaraknya dari A ke C. Jaraknya berarti 20 ditambah 10. Berarti sama dengan 30 cm. 30 cm itu sama saja dengan, ya, kan 30 per 100 sama saja dengan 3 per 10. Nah, makanya tadi rumusnya kan F dikali dengan R dikali dengan sin alfa. F1 nya 10 Newton, sin alfa nya berapa? Jadi 30 dikali dengan jaraknya, R nya, lengannya berapa? 3 per 10. Maka kita coret 10 nya 1 dikali 3 per 2 min 3 per 2. Yang B, ya, F dikali dengan R. F nya F2 berarti kan, F2 nya, R nya adalah jarak dari titik B ke titik C, berarti 10 cm. 10 cm ini sama dengan 1/10 meter. Berarti 10 dikali 10. Maka yang ini pun sama. Tapi untuk menentukan kenapa dia positif atau negatif, lihat ujungnya ini dekat kemana. Kalau lihat F1 ini ujung panahnya lebih dekat ke sini dibandingkan dia terus mutar ke sini. Lebih dekat, berarti lebih dekat ke searah jarum jam. Maka dia berputar bernilai negatif. Yang B ini juga sama. Yang B ini lebih mudah ke kanan, berarti positif. Kalau ini lebih mudah juga ke kanan. Ke kanan apa? Searah berlawanan arah jarum jam, maka bernilai positif. Ya, ini yang Bapak gambarkan ini R-nya A ke C, yang ini R A ke B ke C, ini adalah R C ke D. Ya, masukkan perhitungannya, maka diperolehlah, ya, maka kita perolehlah perhitungannya menjadi seperti ini. Oke, untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan dulu sampai sini. Nanti Bapak berikan tugas